Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, yaitu Putra Batubara. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan lah dulu kan, pendidikan di bagian anak SMK, khususnya untuk TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, di sini yang relevan pertanyaan pertanyaan guru terhadap siswanya ya gini. Motivasi kalian masuk SMK ini apa? Gitu kan? Itu dulu. Tentu kita harus tanya dulu, motivasi siswa itu masuk SMK apa kan? Nah, saya tekankan pada siswa saya itu kalau mau masuk SMK itu harus adalah tujuan hidupnya apa gitu. Setelah saya tamat SMK harapannya saya jadi apa gitu kan? Nah, rupanya anak SMK enggak berpikir segitu detail menurut saya. Ada yang ngomong, Pak, saya cuma ngikut kawan-kawan aja gitu kan. Oh, saya cuma masuklah di sini Pak, lantaran tidak ada sekolah lagi yang bisa saya masuki gitu kan, lantaran sekolah-sekolah pilihannya udah gimana ya, sekolah pilihannya udah penuh gitu. Untuk sebatas nilainya yang pas-pasan mau daftar ke sekolah yang bagus kan enggak. Jadi mindset siswa SMK tuh harus kita ubah dulu mindset dulu, duduk dulu konsep ilmunya gini. Saya masuk ke SMK jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor, gitu kan. Nah, jurusan saya ini berguna enggak 5 tahun ke depan? Itu lagi, kalau kita udah duduk di sini kita harus, kalau kita udah mulai, kita harus selesaikan lagi gitu. Nah, di sini harapannya gitu, siswa saya harus bisa lah memikirkan apa sih tujuan hidupnya. Siswa saya harus bisa memikirkan apa sih tujuan hidupnya, apa sih langkah saya selanjutnya setelah saya selesai SMK gitu kan. Nah, gini, kalau menurut saya sih ya, untuk TBSM ini udah pilihan yang pas untuk siswa-siswa setara level-level SMK gitu kan, udah pilihan yang pas. Soalnya yakinlah untuk semuanya anak-anak SMK jurusan teknik sepeda motor di seluruh, baiklah di daerah kita Sumatera gitu, Pasaman lah untuk daerah saya sendiri kan. Nah, pasti 5 tahun ke depan sepeda motor ini akan banyak ini dipergunakan. 4 orang anaknya di rumah tuh, 4 orang tuh harus punya motor itu 5 tahun ke depan. Jadi itu harapannya kan kita masuk SMK 3 tahun sesudahnya kan kita udah punya ilmu gitu. Harapannya 3 tahun kita udah selesai studi kita tentang TBSM gitu. Nah, kita geluti dulu jurusan kita ini, kita keluar dari sini berguna enggak? Kita keluar dari sini bisa enggak dipasarkan ilmu yang kita dapatkan gitu kan. Intinya gitu, kita harus jadi gimana ya, kalau mau jadi mekanik nanti mekanik yang berpendidikan lah, yang punya analisis, baik konsumennya datang, Pak motor saya rusak ini, jangan langsung ngomong kita ganti, tidak kan, kita harus mengedepankan dulu yang namanya analisis. Pak, kok motor saya rusak ini, kita harus bisa jawab kayak gini. Oh, kita cek dulu, oh ini rusak lantaran ini terlalu dibiarkan lama kayak gini, terlalu dibiarkan rusak kayak gini gitu kan. Jadi anak SMK harus bisa kayak gitu, analisisnya harus tinggi gitu. Gak boleh kita sembarangan udahlah cuma bengkel kok ganti-ganti, ini enggak, kita enggak boleh kayak gitu. Jadi berpikirlah anak SMK, apalagi jurusan TBSM gitu kan, berpikirlah kalian udah milih jurusan yang pas, kalian udah berada di sini, kalian harus tekuni ini, kalian harus geluti jurusan kalian ini, dan kalian pertanggungjawabkan. Selesai kalian dari sini, kan malulah anak TBSM gitu, anak sepeda motor ditanya tentang sepeda motor AI itu gitu kan. Jadi gitu prinsipnya, harus bisa kita mempertanggungjawabkan jurusan kita. Ketika orang tanya nanti kita selesai dari sini kan, ditanya kita selesai dari SMK kan, ditanya tentang sepeda motor ini apanya, kita bisa menjelaskan. Ini bagian apanya, kita bisa menjelaskan. Jadi itu harapannya kita di sini, mindset kita itu udah jadi mekanik yang berpendidikan lah nanti kan. Apalagi sekolah kita yang MOU dengan Honda, yang PT Hayati gitu, syukurlah, alhamdulillah kita dapat pengayaan materi yang setara dengan mekanik Hayati kan. Jadi harapannya kita itu harus mengedepankan analisis kita nanti, kita harus mengedepankan soft skill kita lagi. Itu untuk anak SMK. Nah, itu dia anak SMK. Gelutilah jurusan kalian ini, karena sepeda motor ini akan terus berkembang. Itu dia sepeda motor.
nanti 5 orang di rumah tuh 5 itu harus ada sepeda motor. Tengoklah, sedangkan sekarang aja kita lihat satu sekolahnya anak-anak itu tidak mau mereka satu motor. Itu makanya sepeda motornya akan berkembang, akan melaju pesat. Itu makanya kita harus ikuti perubahan gitu untuk anak SMK. Nah, jadi itu intinya. Semangat aja untuk anak SMK, kalian pasti bisa gitu. Jadi mekanik yang berpendidikan nanti, jadi mekanik yang punya analisis tinggi nanti terhadap sepeda motor. Ketika orang nanya, ini itu kalian tahu itu semua. Nah, itu. Nah, mungkin motivasi saya sih untuk anak SMK, tentu kita milih SMK untuk bisa langsung kerja kan. Jadi itu pertanggungjawabkan mindset kita itu, yang SMK bisa langsung kerja, yang SMK bisa itu, kita harus geluti jurusan kita. Kita harus buktikan bahwa kita selesai dari SMK ini, kita udah bisa gitu. Jangan sebatas main-main aja di sini, nakal-nakalan, enggak. Udahlah. Memang boleh kita nakal, boleh kalian nakal, menurut saya boleh. Tapi jangan menghambat prestasi kalian, jangan merusak pribadi kalian ke depannya. Soalnya saya pernah dengar kayak gini, kalau kalian malas-malasan pas waktu muda, pastikan kalian harus sehat pas waktu tua. Kan tidak bisa kita pastikan. Itu makanya waktu muda ini udah kita usaha dulu, ikhtiar kita usaha sungguh-sungguh. Soalnya gini, kalau kita malas-malasan kayak gini, tentu kita harus kerja keras nanti pas tua. Itu makanya kita harus pastikan kita sehat. Tapi lantaran kita tidak bisa memastikan kesehatan tubuh kita, makanya waktu muda ini kita habiskanlah untuk berusaha, kita habiskanlah untuk berkarya gitu. Tidak apa-apa kita terlantar dari kawan-kawan kita yang asik menikmati masa mudanya. Kita pun tahu mudanya. Udahlah masa SD kita bermain-main, udahlah masa SMP kita nakal-nakalnya. SMK ini kita harus berpikir ke depannya, mindset kita untuk jadi orang itu apa gitu kan. Nah, itu udah untuk anak SMK. Pasti kalian bisa. Kalau menurut saya bisa. Semua kita bisa. Semua kita adalah pemenang gitu. Nah, yang namanya SMK bisa, kalian harus bisa gitu. Nah, itu dia untuk anak SMK. Mungkin sedikit sih. Kalian hanya perlu pemahaman. Kalau untuk cara bongkar dan pasang itu mudah menurut saya, tidak perlu di SMK ini kita bisa. Tapi apa? Kita sekolah dulu di bagian jurusan ini, kita tahu bagian ini, asah soft skill kita, asah cara bicara kita, dan asah analisis kita terhadap sepeda motor itu, gitu kan? Itu makanya kita pilih jurusan teknik bisnis sepeda motor. Jadi kita harus sudah bisa lah analisis tentang sepeda motor. Yang rusaknya ini analisisnya apa? Jangan langsung orang ngomong, bang, motor saya kok rusak ini, ganti. Enggak, bukan gitu. Kita bukan itu. Kita beda dengan versi kita masing-masing gitu kan. Nah, itu dia. Kalau menurut saya. Mungkin singkat sih untuk anak SMK. Kurang-kurangnya aja lo dulu nakalnya kan. Soalnya kita tidak bisa pastikan bahwa kita akan sehat waktu tua nanti kan. Itu dia. Makanya kita waktu muda ini berkarya, dan supaya kita selesai dari SMK ini, kita bisa jadi mekanik yang bisa diperjualbelikan gitu, bisa diperdagangkan di pasaran. Jangan cuma sebatas mekanik yang bisa bongkar dan pasang aja, tidak ada analisisnya, tidak ada penjelasannya. Kita harus bisa itu merangkul komunikasi yang baik dengan konsumen untuk menarik pelanggan kita kan. Nah, ketika analisis kita udah tinggi gitu, ketika analisis kita udah ada terhadap sepeda motor, udah bisa kita menjelaskan ini secara rinci. Oh, kalau ini rusak, kita biarkan komponen yang ini akan merambat ke yang ini, gitu kan. Nah, itu dia. Udah, semangat aja dulu belajarnya anak SMK. Saya yakin kalian pasti bisa. Mungkin singkat sih motivasi dari saya untuk anak SMK gitu kan. Tapi semoga bermanfaat lah. Pikirkan tujuan kalian, mindset kalian, jurusan kalian ini akan berguna ke depannya. Itulah dulu. Pastikan bahwa jurusan kalian ini akan diperjualbelikan ke depannya. Udah, itu aja, mudah. Dan yang sulit di dunia ini, pokoknya kita usaha dulu, ikhtiar dulu, berdoa kita. Pokoknya itu kalian imbangi semuanya. Kurangi nakalnya, kalian pasti bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik ke depan. Saya yakin itu. Baik, singkat sih motivasi saya. Kalau merasa video saya ini adalah video yang bisa memotivasi mindset kalian bahwa kalian adalah individu yang akan bisa diperdagangkan nanti di pasaran, itu bisa tuh. Fokuskan tujuan kalian. Kalian harus bisa. Jangan cuma sebatas nanti dapat ijazah SMK, tapi tidak bisa dibawa kemana-mana kan. Ilmu kita yang di sini tidak bisa kita perjualbelikan. Lantaran apa? Terbatas pengetahuan kita.
Itu makanya gelutilah belajar itu. Semangat kalian pasti bisa. Cuma 3 tahun kok di SMK. Setelah itu baru kalian akan beranjak mau kemana kalian melangkah, disitulah perjuangan kalian akan ditentukan. Nah, sekian video dari saya, mungkin singkat. Mohon maaf kalau ada kesalahan bicara saya atau kata-kata yang menyinggung, tapi inilah saya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa bantu share video saya gitu kan. Jangan lupa subscribe lah video saya untuk mengikuti perubahan atau mengikuti motivasi dari saya lah ke depannya. Ya bukan gimana ya, kita saling berbagi aja. Kawan-kawan di luar sana mungkin jauh lagi lebih banyak motivasinya, jauh lagi lebih pengalamannya dari saya gitu kan. Tapi setidaknya kita harus bisa kita berguna untuk orang lain. Udahlah, alhamdulillah, itu udah syukur itu. Baik, sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Untuk kawan-kawan lainnya tentunya subscribe video saya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.